Selamat siang Sobat Dika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast kita yang ketiga, tapi dengan brand yang baru nih kita. Kalau kemarin kita mengusung tema warung kopi, nah sekarang biar terlihat seperti ada nuansa diklatnya, jadi kita berubah brand podcast kita sebagai Didaktika, yaitu dialog interaktif dan inspirasi edukatif. Semoga saja kita berharap podcast ini nanti ke depannya semakin berkembang dengan memberikan inspirasi-inspirasi, informasi yang tentunya edukatif dan bermanfaat bagi para sobat diklat semua. Nah, para sobat diklat, tentu saja episode 1, episode 2 sudah kita menampilkan tamu yang spesial, nggak kalah spesial lagi nih, walaupun serba dadakan, tapi tamu kita yang satu ini datang dari perwakilan provinsi, dan sedang ada kegiatan juga di Jember, makanya kita culik. Dan kita langsung saja sambut, di samping saya sudah ada Ibu Eti. Sobat disapa dulu Ibu Eti. Halo Sobat Diklat, selamat siang dan selamat sore, tetap semangat pagi. Semangat. Iya, Walaupun siang tetap semangat ya. semangat Berarti pagi semangat pagi ya Mbak Eti tetap ya. ya. Oke nih Mbak Eti, aku mau izin perkenalkan dulu nih ya. Nah, beliau ini adalah nama panjangnya Ibu Eti Dwi Haryani. Betul ya Ibu? Betul Nah, ya. sekarang posisinya atau jabatannya penata KKB ahli muda, tapi juga sebagai ketua tim di parameter Bukan kependudukan. ketua tim, Apa? penanggung jawab. Wah, Masya Allah. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Ya, di parameter. parameter Ketua kependudukan. timnya tetap Pak Yuni. Oh, tetap Pak Pak Ketua. Yuni, jadi kita di Dalduk itu ada 3 bidang, ada 3 sub. Oke. Penetapan parameter kependudukan yang menangani rumah data dan eh, grand design, begitu juga dengan perencanaan di RPJMD. Yang kedua dengan Mas Rifan ada hubungannya dengan Siperindu, kemudian ada kampung keluarga berkualitas, kemudian dengan Mas Toma hubungannya dengan pendidikan kependudukan, dengan terutama ada sekolah siaga kependudukan ya seperti itu. Jadi kita bertiga tetap dipimpin dengan Pak Yuni selaku Oke. ketua tim bidang Dalduk. Berarti kami lihat mungkin ketua tim bidang kependudukan, pengendalian penduduk ya Itu di Pak ya, Yuni ya, Pak Yuni. betul. Nah, kalau Mbak Edi ini lebih ke parameter kependudukan Sebagai dan penanggung jawab penanggung pelaksana. jawab pelaksana. Oke. Betul. Nah, mungkin langsung kita gas aja nih Mbak Edi. Gaspol. Udah siap, udah mulai panas, langsung gaspol Iya, aja nih. monggo. Nah, nanti kita akan bicara tadi seputar aktivitas Mbak Eti di Jember ini apa aja. Terus kemudian kita juga tadi sempat dengar kalau parameter itu juga apa ya, program utamanya ada rumah data kependudukan seperti Betul. itu. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, tapi sebelum itu, ini aku pengen minta tanggapan dari Mbak Eti nih, tentang apa ya, fenomena-fenomena yang sekarang sedang marak nih kalau kita lihat di sosial media atau di berita. Nah, salah satunya kalau yang berhubungan dengan BKKBN itu ada kan bonus demografi Mbak Ete. Kan sekarang sering sekali disebut ya bonus demografis gitu. Nah, ini aku punya data nih Mbak Ete. Mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Dan data dari BPS, jumlah penduduk di Indonesia ini per semester 1 2024 ada sekitar 282 juta. Nah, dan itu 70%-nya usia produktif. Berarti itu yang apakah bisa disebut dengan bonus demografi, dan bagaimana tanggapannya kalau dari program BKKBN atau di kependudukan sendiri? Iya. Memang khususnya di Jawa Timur kita memang usia produktifnya lebih banyak daripada usia non produktif. Usia produktif itu usia antara remaja 15 sampai 49, sedangkan yang di bawah itu adalah yang non produktif, balita sama lansia. Jadi memang di mana kita mengupayakan bonus demografi itu menjadi modal dari pembangunan di Jawa Timur. Jadi tidak menjadi beban. Bagaimana caranya sebagai modal untuk pembangunan Jawa Timur adalah salah satunya programnya di BKKBN, di khususnya di bidang KS. Di situ ada program generasi remaja, kemudian bina keluarga remaja, kemudian ada lagi program-program tentang yang ada di remaja, mengupayakan bagaimana remaja itu apalagi di advokasi. Nah, seperti itu kita mengupayakan bahwa remaja itu bisa menjadi produktif. Kita hubungannya dengan MOU dengan berbagai lintas
sektor. Seperti kami di bidang Dadu, kita memiliki bagaimana upaya program Bangga Kencana itu masuk ke dalam dokumen perencanaan. Dari itu kita bisa, oh dari OPDKB, oh kita melakukan kegiatan. Jadi tidak hanya anggaran dari BKKBN saja, tetapi ada saling koordinasi, saling konvergensi dari berbagai lintas sektor. Jangan sampai remaja ini menjadi beban, apalagi memang sekarang lagi musim perbulian remaja, itu kan. Betul. Itu kita perlu menggandeng BKKBN itu MOU semua dengan kepolisian, dengan dinas pendidikan dan sebagainya, Kemenak. Kemarin juga ada seperti itu. Jadi kita mengupayakan remaja itu jangan melakukan pernikahan usia dini, apalagi programnya sekarang adalah pencegahan stunting. Kalau usia pernikahan di bawah 19 tahun, otomatis Beresiko. keluarga yang berisiko stunting itu semakin meningkat. Jadi banyak sekali programnya yang ada di BKKBN untuk mendukung bagaimana remaja yang ada di Jawa Timur itu menjadi reproduktif itu. Oke, berarti bonus demografi ini harus dimaknai juga sebagai tantangan ya, bisa jadi ya Betul. Mbak Eti ya. Iya, Karena tantangannya adalah bagaimana usia produktif ini tadi yang Mbak Eti bilang harus lebih produktif atau apa bisa memanfaatkan iya, potensinya gitu. betul. Dan terlebih ini mungkin bisa mengurangi masalah-masalah atau tantangan sekarang ini seperti masalah pernikahan dini tadi. Iya. Nah, kalau tadi Mbak Eti kan tadi disebutkan usia produktif kan sekarang paling banyak nih kalau misalkan dari bonus demografi tadi. Nah, tapi ini ada satu lagi nih aku minta tanggapan tentang eh, yang sekarang lagi isunya sering marak di medsos yaitu generasi sandwich ini yang katanya usia-usia produktif ini malah jadi apa penopang bagi keluarganya. Nah, kalau dari BKKBN sendiri atau ada edukasi apa eh, untuk apa ya isu-isu generasi sandwich kayak sekarang ini? Generasi sandwich itu katanya orang sih tampaknya kuat di luar, Ya, tapi tapi lemah lemah di di dalam. dalam. Lah, itu makanya kita menyiapkan bahwa memang kalau di PKKBN ada programnya untuk menguatkan pendidikan anak. Jadi Hmm. bagaimana menyiapkan anak itu menjalani ada parentingnya untuk keluarga yang memiliki remaja, begitu juga bagaimana mengelola mental. Karena kita juga di PKKBN ada konsultasi, siap bahagia kan itu Oke, juga lah, ya. seperti itu bisa konsultasi di media online, tidak hanya kita bertemu tetapi kita juga bisa konsultasi. Kadang kan kalau remaja itu bingung Ya, saya mencari apa ya, konsultasi atau betul. mencari informasi takutnya salah lah, Ya. seperti itu. Kita di desa, di sekolah juga ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekolah siaga pendidikan, sekolah siaga kependudukan, di mana di situ kita mestikan ada pendidikan kependudukan. Begitu juga dengan di bidang KS, ada pendidikan tentang remaja, bagaimana mengelola mental, bagaimana kita menyiapi tantangannya di era zaman digitalisasi. Ya. Jadi tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam itu bagaimana kita mengupayakan bahwa seorang generasi yang kita, apalagi kita menjadi Indonesia Emas 2045, mengupayakan bahwa SDM itu menjadi berkualitas. Nah, itu kami juga mengupayakan bahwa itu sampai di tingkat desa, ada genre tingkat desa juga seperti itu. Jadi memang ada di bawah itu banyak sekali program-program yang ada yang bersinergi dengan programnya BKKBN. Oke. Jadi tadi yang satu yang saya ambil dari yang bisa sudah disampaikan Mbak Eti bahwa memang nih yang tadi ya kayak nampaknya kuat nih generasi sandwich ini, tapi memang rapuh di dalam dan apa kesehatan mental ya juga termasuk salah satu isu yang sedang marak Iya, dan itu tadi berarti mungkin kalau remaja-remaja atau tipologi apa ya karakter generasi milenial mungkin zilenial juga Gen Z gitu kan yang mungkin susah untuk berbagi atau terbuka dengan keluarga, tapi betul. bisa terbuka dengan cara lain. Misalkan tadi yang sudah disebutkan, mungkin Sobat Diklat juga bisa nanti kita tambahkan di sini ada siap bahagia ya Betul. dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Jadi sebenarnya itu konsultasi gratis, bisa melalui Instagram juga ada informasinya. Nanti teman-teman bisa cari di sana. Nah, Mbak Eti, nah ini ada data lagi nih terkait tadi kan jumlah penduduk. Nah, ada data lagi terkait jumlah penduduk tadi ternyata laki-laki sekarang katanya lebih porsinya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah perempuannya.
Nah, kemudian nih, terus kalau kita mau sambungin nih Mbak Eti, ada lagi nih fenomena, kan sekarang banyak banget ya, karena sudah banyak sekali informasi di media sosial, jadi terlalu banyak juga apa yang sedikit yang dilakukan orang, akhirnya semuanya pengen ikut, mungkin seperti itu Mbak Eti. Nah, ini ada fenomena child free, atau keinginan perempuan yang sudah menikah, tapi tidak mau memiliki anak. Nah, kalau dari segi kependudukan nih Mbak Eti, aku mau tanya, bagaimana ketika apa resikonya atau tantangan ke depan bagaimana ketika seorang perempuan nanti tidak mau menikah, terus porsinya sekarang itu perempuan sudah semakin sedikit ya guys kalau berdasarkan data, itu seperti apa Mbak? Ya, kalau untuk posisi jumlah penduduk wanita dan pria memang eh, kita yakini bahwa memang banyak wanita. Kadang ada di beberapa kabupaten itu kita namakan seks rasio, jumlah penduduk antara pria dan wanita itu kalau di atas 100% seks rasionya berarti lebih banyak laki-lakinya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengupayakan bahwa memang kalau dulu itu apa banyak anak banyak rezeki, Iya. sekarang banyak anak banyak masalah katanya seperti itu. Tapi memang pencapaian kita memang di Jawa Timur itu untuk total fertility rate itu sudah di bawah 2. Artinya apa? Bahwa setiap keluarga itu memiliki 2 anak, 1 atau 2. Karena di Jawa Timur itu 1,8. Nah, kita menginginkan bahwa apalagi kita menginginkan nanti tahun 2045 itu TFR itu maksimal 2, jangan diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi otomatis fenomena itu akan terjadi di mana wah saya sudah menikah tapi saya tidak pengen punya anak. Nah, karena itu kan kita menginginkan bahwa ada next generasi. Kalau seperti itu nanti seperti yang ada di kondisi luar negeri, di mana banyak sekali yang tidak ingin punya anak sampai ada program kalau mau apa punya anak dia didanai oleh anggaran negara seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin belum, tapi karena masih ada tradisi bahwa kita sebagai penduduk Asia bahwa memang generasi itu tetap diperlukan. Jadi kita jangan sampailah mengupayakan bahwa tujuan kita adalah next generasi. Jadi kita mengupayakan bahwa penduduk tumbuh seimbang itu 2,1. Otomatis kita mengharapkan ada nanti kita ada sekolah SOTH, sekolah orang tua hebat, nah, di bidang KS juga yang menangani dengan juga ada genre gimana mengupayakan bahwa setelah menikah ada tim TPK juga loh Mbak, kita di desa ya kan, desa tingkat kabupaten provinsi tim pendamping keluarga bagaimana kalau sudah menikah, sebelum menikah berarti ada catatan tentang catin, calon pengantin. Kemudian setelah catin, dia menikah, otomatis dia masuk kategori PUS, pasangan usia subur. Disinilah tim TPK ini untuk mengadvokasi, mengupayakan bagaimana PUS itu nanti berkualitas menjadi family yang baik begitu. Jadi kita mungkin jangan sampailah nanti TFR-nya sampai 0. Waduh, bingung. Memang kalau di sisi kependudukan wah nggak apa-apa. Oh, semakin menurun juga. Tapi kita tidak inginkan seperti itu karena kita menginginkan bahwa jumlah penduduk itu juga modal bagi kita untuk mengadakan pembangunan di berbagai lintas sektor. Jadi misalnya saja di Kemenak usia pernikahan kan 19 tahun. Sedangkan di BKKBN 21 dan 25. Nah, seperti itu. Jadi kita mengharapkan jangan sampailah itu terjadi. Iya, memang banyak sekali sekarang fenomena wah punya anak, saya belum sekolahnya biaya sekolah biaya dan seperti itu. Jadi kita perlu adanya banyak sekali sekarang media sosial itu ada yang parenting kan. Nah, seperti itu. Apalagi di BKKBN dengan yang web siap bahagia itu. Jadi kita advokasi bagaimana mengupayakan bahwa jangan sampailah kalau niatnya kita untuk menikah berarti otomatis kita ingin membentuk keluarga yang sehat. Ya, berencana itu keren. Jadi begitu ya. Jadi mungkin kalau ada istilah sekarang jangan ya Dek ya, jangan gitu Jangan. ya. Maksudnya kalau belum ada ilmunya mungkin bisa belajar parenting gitu kan Mbak Eti ya. Terus kemudian ternyata apa jumlah penduduk yang seimbang itu juga bukan hanya diperlukan saat ini tapi juga untuk pembangunan di masa depan. Makanya Betul.
jangan sampai nih TFR sampai nol gitu. Dan sekarang di posisi Jawa Timur pun akhirnya memaintenance nih bagaimana 1,1. bisa 2 gitu. Oke nih Mbak Eti. Nah sekarang kalau membicarakan tentang apa banyak program yang tadi dari BKKBN, tentu banyak juga nih data yang dimiliki oleh BKKBN, termasuknya kan yang ada di bidang atau yang sedang dikerjakan Mbak Eti dan tim ini tentang rumah dataku atau rumah data kependudukan. Dan ini infonya kan habis mendapatkan reward ya atau Iya, prestasi tentang alhamdulillah. rumah data terbanyak paripurna Paripurnanya gitu. terbanyak se-Indonesia. Itu mungkin bisa dijelaskan Mbak Eti program RDK, terus kemarin prestasinya itu tentang apa saja gitu. Iya, terima kasih. Memang kita sebagai penanggung jawab dari Rumah Data Kependudukan, memang ini kita berjalan ini sudah 3 tahun, di mana aplikasi Rumah Data ini dari bentuk Excel, kemudian dari bentuk aplikasi, kemudian dikembangkan lagi. Alhamdulillah, ternyata pusat juga telah melaksanakan aplikasi rumah data yang lebih memudahkan yang dipegang oleh kader rumah data. Aslinya rumah data itu bukan sebuah rumah besar dan sebagainya, tetapi kita sebagai tempat wadah untuk membicarakan, untuk merencanakan kegiatan yang ada di desa, kegiatan apapun itu dalam bentuk data. Jadi data itu sebagai sumber untuk merencanakan kegiatan. Apa sih yang sedang ada masalah apa? Karena kita ketahui bahwa rumah data ini adalah semua data, tidak hanya data BKKBN, tetapi data semua lintas sektor. Di mana sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2022 bahwa kita bagaimana mengoptimalisasi untuk kampung keluarga berkualitas. Maka itu kita satu pengertian bahwa kegiatan yang ada di desa itu adalah kegiatan kampung keluarga berkualitas. Jadi apapun itu kegiatan. Jadi jangan di kota-kota kalau kampung KB ini programnya BKKBN. Nah, jangan seperti itu karena kalau dulu memang kampung KB ada kampung keluarga berencana mengurusi tentang memang kalau dulu tahun 2016 sampai 2018 itu terbentuknya karena dia daerah terpencil, perbatasan, kemudian pencapaian program KB-nya rendah. Tetapi setelah Impres ini terbit, semua seluruh desa yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia Raya bahwa memang harus dibentuk kampung KB karena kita tahu manfaatnya. Karena dari desa yang tertinggal akhirnya menjadi lebih maju dibandingkan desa-desa yang belum ada kampung KB-nya. Nah, bagaimana kita mewujudkan berkualitas itu dengan data. Jadi kami mengharapkan kader-kader yang ada di desa, utamanya ada rumah data, itu kader rumah data, karena kami yakin bahwa kader rumah data itu di desa itu ya Mbak, setiap kita turun kita tanya, punya SK berapa di rumah? Ternyata banyak, lebih dari 10. SK TPK, SK PKK, kemudian SK kader PPKBD, kemudian BKB, BKR, PKL, Posyandu. Posyandu ada lansia, remaja, balita. Banyak. Kemudian apa lagi sekarang? Pantarli. Wah. Pendataan kan. Nah, berarti otomatis kader itu sudah tahu aslinya tentang data, tapi mereka tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah kegiatan rumah data kependudukan. Padahal mereka paham, mereka tahu bahwa semuanya yang dilakukan itu untuk kepentingan di desa mewujudkan untuk berkualitas. Nah, karena itu kita melakukan setelah ada pembentukan kampung KB, karena satu paket Mbak, kampung KB harus ada rumah datanya. Nah, seperti itu. Jadi kita menginginkan semua kegiatan yang ada di kampung KB, PKK itu sumber datanya adalah di data, di rumah data. Nah, seperti itu. Jadi kita saling berkonvergensi, koordinasi dengan lintas sektor, mengajak kader supaya sadar akan data. Saya kadang memberikan contoh yang paling mudah adalah untuk kegiatan Posyandu Balita. Nah, intinya saja, kalau kita mau melakukan kegiatan bulan depan balita, berarti kita butuh data apa? Data balita. Sumber datanya dari mana? Dari bulan lalu, Bu, dari bidan desa bisa, dari Vaskes bisa. Oke. Kemudian tahun berikutnya, di situ ada laporan, ada ketidakhadiran, ada kehadirannya berapa. Setiap ketidakhadiran kita mohon untuk direkap. Apakah setiap bulannya itu ketidakhadiran itu semakin meningkat atau tidak?
Oh ya. Nah, kalau ketidakhadiran semakin meningkat, otomatis ada kita membuat suatu laporan Ya. kepada kepala desa. Pak, ternyata setiap bulan yang ketidakhadiran itu semakin meningkat. Alasannya karena tidak ada yang mengantar, kemudian tidak paham tentang manfaat posyandu. Lah, itu berarti kan belum ada pemahaman masyarakat tentang manfaat posyandu. Akhirnya kami menyarankan kalau menemukan hal tersebut mohon untuk laporan kepada ketua PKK yang kan PKK kan ada Yang pocil paling 1, dekat 2, ya. 3, 4 kan. Nah, di situ paling membawai. Nah, seperti itu. Jadi memang kita menginginkan bahwa kadar rumah data itu sadarkan data. Jadi temuan itu usulan, tidak hanya temuan, oh ini temuannya apa? Enggak, kita membuat rekapan yang sederhana saja yang dilaporkan kepada kepala desa bahwa apa sih yang ada permasalahan yang ada di desa. Misalnya kalau di Jember ini kan kita tahu bahwa pernikahan anak Ya, itu pernikahan semakin dini meningkat ya. ya. Tinggi, Lah, betul. kita diharapkan bahwa dengan rumah data kita tahu data dari tingkat desa. Ada tim TPK, itu ada aplikasi Alsimilnya. Ya. Jadi tahu push yang di bawah 19 tahun. Jadi kami menyarankan Pak, Bu, apabila ada rekapan setiap bulannya itu meningkat, mohon untuk dilaporkan kepada kepala desa atau ketua PKK. Jadi tahu perkembangannya bahwa apakah pernikahan anak. Tapi alhamdulillah yang tahun 2023 ini Jember sudah semakin menurun untuk Oh, pernikahan pernikahan. anaknya. Betul. Dan yang tadi disebutkan memang alhamdulillah tahun 2024 ini karena kami melihat bahwa rumah data ini prospek yang cerah bagi kami bagi untuk jadi mengupayakan bahwa alhamdulillah kami juga mendapat penghargaan dari BKKBN Pusat yang terbanyak karena kita tahu bahwa Jawa Timur juga kabupatennya Kabupaten terbanyak, betul, tinggi. desanya juga terbanyak 8.694 desa. 8.000. Nah, kemudian alhamdulillah kemudian rumah data juga sudah terbentuk sekitar 7.000 hampir 7.800-an dan 33.000 sekarang sudah hampir 4 ribuan sudah klasifikasi paripurna. Nah, itu kita paripurna itu kita melakukan orientasi. Jadi mereka tidak hanya tahu, oh saya sudah diberikan SK, SK Pokja pokoknya sudah dibentuk, sudah dapat SK, sudah selesai tugas saya, tapi tidak tahu tupoksi mereka apa setelah menerima SK, ya kan? Ya. Wah, saya ini ngapain ini setelah terima SK? Apakah disekolahkan atau bagaimana? Ya, setelah itu kita memberikan orientasi otomatis untuk klasifikasi paripurna otomatis bahwa satu harus ada orientasinya. Yang kedua, sarprasnya harus dipenuhi. Nah, ternyata kan memang pembentukan Kampung KB yang di Jember ini masih baru. Semuanya masih baru tahun 2023. Nah, bagaimana kita mengupayakan sarprasnya yang dimiliki rumah data itu juga terfasilitasi. Jadi kami menyarankan bahwa pada setiap pelatihan orientasi kami menyarankan bahwa sesuai dengan impres semua kegiatan yang ada di desa adalah kegiatan Kampung KB. Otomatis kita mengharapkan bahwa nantinya ruang sekretariat PKK itu gabung dengan ruang sekretariat Kampung KB dan rumah data. Jadi satu ruangan dimanfaatkan bersama untuk kegiatan yang ada di desa. Jadi tidak terpisahkan lagi, kita menjadi satu kesatuan bahwa kegiatan PKK, Kampung KB dan rumah data menjadi satu. Jadi sudah ada ruang sekretariatnya. Otomatis kalau ruang sekretariatnya ada, berarti ada sarprasnya. Entah itu dipinjami dari balai desa, kita itu gabung dari PKK, tetapi kita punya ada sarprasnya. Dan bagaimana juga kita mengupayakan, kita tahu bahwa mungkin Mbak Fia tak pernah turun di balai desa? Ya, dulu. Pernah, belum. Oh, coba Dulu udah coba kalau turun di balai desa, lihat papan pengumumannya, isinya apa? Pasti Oke. belum ada isinya. Jadi kita menyarankan memang kalau rumah data Kampung KB itu memang kita mengupayakan fasilitas yang ada dimanfaatkan. Kayak Oh. papan pengumuman yang ada di desa kita manfaatkan sebagai papan data. Jadi kita pengen Bisa. menginginkan bahwa papan data itu, papan pengumuman itu ada gambaran piramida penduduk karena di aplikasi rumah data itu sudah ada piramida penduduknya, Ya. data tingkat desa. Jadi tahu gambaran bahwa oh yang paling banyak mana pria atau wanita, kemudian yang paling mayoritas lansia. Kalau lansia berarti programnya apa yang digiatkan lagi di desa. Ah, seperti BKL dan ada beberapa kabupaten itu ada lansianya banyak Mbak Fia. Oh, malah lebih Ternyata banyak iya. ya. Terus bagi kepala desa itu bagaimana ya saya
memprod apa supaya lansia itu produktif, bagaimana tidak sakit-sakitan dan sebagainya. Akhirnya dileskan kesenian, karawitan. Nah, seperti itu, gending dan sebagainya, itu lansia. Kalau ada tamu yang datang, MC-nya adalah lansia. Yang menyanyi lansia semua. Jadi seperti itu. Jadi kita menginginkan bahwa memang rumah data bisa dimanfaatkan oleh kepala desa sama lintas sektor. Jadi untuk membangun bagaimana menciptakan desa itu menjadi berkualitas. Nah, itulah. Jadi kami memang untuk tahun 2024 ini memang targetnya dari pusat itu besar sekali. Kita ada pembentukan sekitar 6.000 targetnya, tapi alhamdulillah sudah tercapai 7.000-an. Kerjasama. Kita kalau kerja sendiri nggak mungkin, tapi kerjasama dari OPDKB. Dan saya salutnya sama Kabupaten Jember ini, saya boleh cerita sedikit aja. Karena PLT-nya adalah dari Pemdes, Kemendes gitu. Jadi tahu beliau bagaimana mengupayakan dana desa itu bisa membiayai kampung KB-nya. Kampung KB sama rumah data. Jadi saling bersinergi. Jadi memang ada fenomena bahwa wah setelah dibentuk nggak ada anggaran ya. Itu yang memang kita ya susah. Apalagi memang kami dari BKKBN tidak ada, tetapi ada dana BOKB. Nah, selain dana BOKB itu semua untuk Poktan. Khusus untuk kampung KB-nya mana gitu. Akhirnya ada beberapa Jember ini dia bisa mendapatkan biaya operasional untuk rumah data. Jadi setiap menginput data atau setiap menginput di web Kampung KB itu di eh, kasih apa ya daya kayak uang transport gitulah. Jadi membangkitkan semangat, memang iya seperti itu. Jadi kalau kemarin diceritakan bahwa klasifikasi Kampung KB kan ada 4 kalau nggak salah. Ya sederhana, berkembang, berkelanjutan, mandiri. Sekarang sudah berkelanjutan, hanya beberapa persen yang berkembang karena klasifikasinya itu dengan seringnya dia mengupload. Jadi semua kegiatan yang ada di desa itu diupload di web Kampung KB. Lah kami bagaimana tahu kalau setelah pembentukan Kampung KB ada aktivitasnya, kan kita nggak tahu. Kita tahu hanya dari aplikasi web Kampung KB-nya itu. Tapi ya Jember memang seperti slogannya apa? Jember wayai keren. Iya kan? Sampai kayak BKKBN ya, BKKBN keren sekarang. Jember sudah mulai wayai keren. Wayai keren. Dan kami juga punya slogan. Apa nih, rumah data atau apa ya? Berencana dengan data itu keren. Oh iya kan? Berencana dengan data. Betul, keren Mbak, tapi kayaknya kalau dengar dari penjelasan Mbak Eti susah ya. Tapi ya itu tadi luar biasa kalau Jawa Timur telah mencapai, berarti 3 tahun sudah mencapai sekarang 7.000 dan 4.000-nya sudah paripurna. Itu luar biasa Mbak Eti. Kalau dengar tadi upaya-upaya termasuk orientasi, kemudian kolaborasi dengan lintas sektor yang bisa memberikan fasilitas ke rumah data sampai hingga di level desa ini ya kan. Kemudian juga fasilitas ke kadernya, bukan hanya ke rumah datanya gitu kan. Terus Mbak Eti, kalau dari 3 tahun ini sebenarnya apa kendalanya sendiri nih? Pastikan tadi kan orientasi, kolaborasi, nggak hanya mulus-mulus aja. Pasti kendalanya apa nih yang dirasakan selama 3 tahun bentuk rumah data seperti ini? Kendalanya banyak sekali. Dari 3 tahun ini, kita belum, dari tahun pertama kita belum menemukan metode. Jadi kita pengen begini, kalau melaksanakan suatu kegiatan, berarti harus ada outputnya, ya kan? Nah, outputnya kita itu dipantau oleh pusat. Kalau dulu memang ada program aplikasi, tetapi sekarang ada kita outputnya dimonitor di aplikasi Siga. Jadi pertama kita melaksanakan kegiatan itu sosialisasi saja. Materi sudah terpapar, sudah kan? Ternyata apa? Selama pertengahan itu kita kok tidak ada gejolak untuk meningkat gitu. Pembentukan juga nggak ada. Pembentukan hanya progresnya 10-20%. Kemudian untuk pencatatannya juga nggak ada. Akhirnya kami bertiga bagaimana ya? Oh gini aja. Akhirnya pada saat kegiatan mencoba setiap formula kita coba hambatannya apa. Oh ternyata
setiap kegiatan itu kita harus ada adminnya. Oke. Admin didampingi sama PKB. Jadi kita orientasinya pesertanya adalah kader, kemudian didampingi sama sama PKB. Karena pembina wilayah dari Kampung KB Rumah Data adalah PKB. Oke. Jadi kami pada saat kegiatan, sehingga kami kegiatan itu sampai sore, kadang sampai jam 3 itu monggo istirahat, monggo dilanjut. Jadi istirahat atau lanjut? Ya makanya itu kalau seperti itu. Jadi akhir setiap kegiatan selalu dimonitoring kita sama aplikasi Siga karena aplikasi Siga itu keesokan harinya. Nah, pada saat mungkin alhamdulillah di tim kami ada ahli Siganya, mantan dari Siga, dari Laptik. Jadi tahu kalau oh ini nggak bisa nih, oke berarti kita pada saat hari itu juga menginput. Jadi lamanya adalah kita menginput kader. Kader yang sudah ikut orientasi itu siapa saja di aplikasi Siga. SK-nya sudah ada atau belum. Kemudian dengan Mas Lintang ada aplikasi Rumah Data itu pun juga menginput. Nah, yang proses menginput itu lama karena kalau dulu kita sudah materi sudah terpapar sudah paling diinput ternyata tidak gitu loh. Jadi akhirnya selama setahun ini setahun setengah 2022 sampai 2023 2024 ini kita sudah formulanya sudah tahulah akhirnya. Jadi kolaborasi dengan anggaran APBD, APBN, APBD segini, APBN segini. Kita punya anggaran, mari kita sharing, kita sama-sama seperti itu. Jadi itulah hambatannya memang kita tidak bisa sepenuhnya kalau kegiatan itu harus selesai. Jadi harus hari itu juga kita input, jadi kita tahu outputnya. Jadi kita laporan kepada pusat maupun kepada pimpinan, kita juga sudah enak bahwa tidak hanya kita melaksanakan sosialisasi tentang rumah data, orientasi, tetapi kita juga ada laporannya. Betul lah. Yang sudah masuk aplikasi berapa? Betul. Setelah kegiatan langsung gas lagi ya. Luar biasa ini. Nah, kendalanya banyak tapi sudah bisa dilewati sampai tahun ketiga dan berhasil, alhamdulillah, Iya. gitu kan Mbak Eti. Nah, kalau menurut Mbak Eti sendiri nih, bagaimana sekarang di tahun ketiga ini rumah data sudah dimanfaatkan oleh stakeholder termasuk Iya. OPDKB atau di tingkat kabupaten hingga di tingkat desa, Mbak Eti? Gini, kita membuat semangat untuk kader rumah data, OPD kerjasama dan sebagainya itu dengan ada lomba. Kita setiap tahun mengadakan apresiasi rumah data kependudukan. Jadi bagaimana kita menilainya untuk data yang telah dimanfaatkan. Kita pengen kader itu tidak hanya mencatat, mengumpul, tetapi sadar. Jadi kalau ada lomba data, tapi kita kan ada semangat, wah saya harus ini gitu, lebih baik. Ternyata alhamdulillah tahun kemarin kita tahun ini 2023 ini melaksanakan lomba rumah data. Kemudian tahun depan rencananya ada beberapa kabupaten yang ikut. Jadi tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Baru pemenang tingkat kabupaten diikutkan tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Alhamdulillah kemarin itu kategori rumah data untuk konvensional menang untuk juara kedua Kota Surabaya. Jadi kami mengharapkan bahwa nantinya ke depannya rumah data tidak hanya menjadi ruangan untuk data dan sebagainya, tapi bisa dimanfaatkan untuk intervensi dan sebagainya. Jadi memang kalau kita menikmati suatu pekerjaan itu nyaman lah, walaupun berliku-liku. Dibikin nyaman maksudnya. Begitu. Iya. Nah, itulah memang prosesnya kita untuk mencapai rumah data tidak hanya menjadi cerita tetapi kita ingin membuat kesadaran bahwa warga di desa itu bahwa apa sih sadar bahwa apa yang menjadi permasalahannya apa yang ada di desa kita bersama-sama rembuk supaya permasalahan itu tidak ada lagi semakin walaupun ada tetapi jumlahnya sedikit lah seperti ada pernikahan anak kemudian stunting kemudian banyak sekali yang putus sekolah karena kami lihat banyak sekali yang rata-rata lama sekolah itu masih 8 tahun 8 tahun otomatis kan lulusan SMP kelas 2 putus sekolah jadi memang semakin itu kita mengharapkan bahwa
rumah data itu bisa mengundang, karena ada beberapa sudah dibuktikan bahwa dengan data yang dia miliki, dia bisa menggandeng dinas pendidikan, buka kejar paket A ya, B Oke. dan sebagainya itu, karena melihat bahwa banyak sekali desa kita kok belum bisa baca. Nah, belum bisa bagaimana, apalagi sekarang media online. Nah, potensinya ada, tetapi bagaimana? Nah, Memanfaatkannya. memanfaat betul seperti itu. Jadi memang alhamdulillah sudah ada kesadaran dari desa-desa dan OPD juga dukungan dari OPDKB khususnya bidang Dalduk untuk mengupayakan kampung KB dan rumah data menjadi lebih maju dan berkualitas. Berencana Oke. itu keren. Iya. Berencana dengan Bangga itu Iya. keren. Nah, nggak terasa ya karena ngomong data ternyata seru juga ya. Tapi waktu kita emang terbatas sih Mbak Eti. Ya, Tapi mungkin tadi juga sudah disebutkan harapan-harapannya dan tadi juga sudah di-spill bahwa ternyata memang pentingnya data itu, peran data itu sebegitu besar. Seperti apa slogannya tadi, bahwa berencana dengan data itu keren. Nah, keren. sekarang ini Mbak Eti yang mungkin untuk penutup dari podcast ini, aku juga minta Mbak Eti untuk apa ya, closing statement tentang itu tadi bagaimana agar kader atau stakeholder ini juga tetap semangat bahwa data kita itu penting atau pentingnya kita mempunyai data atau basis data, jadi mereka tetap semangat nih untuk apa semakin membesarkan rumah data. Silahkan Mbak Eti. Oh ya, kami mengharapkan bahwa memang data itu penting sekali, apalagi sekarang ada satu data sampai tingkat desa. Jadi kami mengharapkan data itu menjadi dasar untuk perencanaan yang ada di desa, baik di desa, kabupaten dan sebagainya. Karena berjenjang data itu. Jadi apapun kegiatan, apapun kebijakan dari pemerintah desa, kabupaten, begitu juga dengan berdasarkan atas data. Jadi data itu penting karena apa? Kita tahu target sasarannya itu tepat. Nah, Ya. untuk kebijakan yang ada yang dilaksanakan oleh lintas sektor, gitu Ya. aja. Ya, begitu ya Sobat Diklat. Jadi mungkin bagi kader-kader rumah data di sini tetap semangat karena itu tadi kalau ada orang-orang yang apa ya biasanya nyinyir ya bahasa sekarang tentang program pemerintah. Tapi ya itu tadi karena pentingnya data biar tepat sasaran. Jadi mari kita tetap bersemangat untuk menciptakan program-program yang berbasis data dan sesuai tetap tetap apa eh, tepat sasaran. Ya, Dan gitu betul. saja. Ya, Terima kasih Mbak Eti atas kehadirannya. sama-sama. Maaf diculik atau apa di sela-sela waktunya ke Jember untuk main ke Diklat, malah diculik untuk podcast dan memberikan informasi. Tapi semoga bermanfaat podcast ini bagi teman-teman para sobat Diklat semuanya. Untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih semuanya.